Apakah Anda ada sakit di jempol kaki Anda di bagian ini ketika ditekan, berjalan, memakai sepatu, dan beraktivitas? Jika iya, tonton video ini lebih lanjut ya. What is going on semua and welcome back to the Indo Physio. Di video ini saya akan menjelaskan dan membahas fenomena rasa sakit di jempol di bagian ini ketika ditekan, berjalan, dan beraktivitas. Biasanya di bagian yang sakit ini di jempolnya itu akan terlihat merah-merah, benjolan, dan bahkan terkadang agak bengkak dikit ya. Fenomena ini kita sebut dengan bunion. Banyak orang mengira bahwa fenomena bunion ini adalah genetik atau bawaan dari lahir. Tapi ini kuranglah tepat. Bunion bukanlah bawaan dari lahir. Sangatlah jarang ada orang yang mempunyai bunion ketika mereka kecil. Bunion biasanya disebabkan karena kesalahan pemakaian sepatu yang terlalu sempit bertahun-tahun sehingga ini menyebabkan jari kaki dan jempolnya terdorong ke dalam dan ini menyebabkan inflamasi dan benjolan di samping jempolnya itu ya. Makanya biasanya itu bunion itu mulai muncul ketika seseorang berumur 30 atau bahkan 40 tahun ke atas. Karena kesalahan pemakaian sepatu yang bertahun-tahun, bukan bawaan dari lahir atau genetik ya. Nah, mari saya kasih contoh ya. Ini adalah manekin telapak kaki manusia. Bisa dilihat ini jarinya normal ya. Ketika seseorang memakai sepatu yang ujungnya sempit selama bertahun-tahun, bisa kalian lihat nih, jempolnya akan ketekan ke dalam seperti ini. Dan ketika semakin lama Anda memakai sepatunya, lama-lama yang terjadi adalah jempolnya akan berada di posisi yang masuk ke dalam seperti ini nih ya. Dan kemudian tulang di sininya ini akan mengalami dislokasi dan inflamasi. Jadi makanya tulang di sininya itu nonjol dan merah-merah. Tuh bisa dilihat kalau kelamaan pakai sepatu yang ujungnya sempit, jempol jadi kebiasa di posisi ini dan ininya akan terjadi inflamasi dan dislokasi ya. Sekali lagi, bunion ini bukan bawaan dari lahir, tapi kesalahan pemakaian sepatu yang ujungnya sempit selama bertahun-tahun menekan jempolnya ke dalam dan menyebabkan dislokasi dan inflamasi pada tulang jempolnya ya. Nah, oke, semoga udah jelas apa itu fenomena bunion ini. Sekarang pertanyaannya gimana cara rehabilitasinya? Apakah bunion harus dioperasi supaya sembuh? Jawabannya tentu saja tidak harus dioperasi. Di sebagian besar kasus bunion itu bisa sembuh tanpa operasi dengan rehabilitasi dan aktivitas yang tepat ya. Ada 3 kunci utama dalam rehabilitasi bunion. Pertama adalah sepatu yang Anda pakai. Pastikan sepatu yang Anda pakai itu ujungnya tidak sempit dan tidak menekan jari kakinya ke dalam. Kalau sepatunya tidak diganti, apapun terapi atau rehabilitasinya, Anda nggak akan sembuh karena sepatunya akan terus menekan jempolnya ke dalam dan bunion atau inflamasinya nggak bakal hilang-hilang ya. Nah, sepatu yang ujungnya sempit contohnya apa? Misalnya high heels yang ujungnya runcing atau sepatu kerja yang ujungnya runcing. Bahkan terkadang sepatu sehari-hari yang Anda pakai itu ujungnya bisa sempit. Nah, berikut saya akan mencontohkan cara memilih sepatu yang optimal supaya ujungnya itu nggak terlalu sempit, lebar untuk kaki Anda dan bisa membantu penyembuhan bunion ya. Ingat, sekali lagi, sepatu yang ujungnya sempit itu bukan cuma sepatu heels atau flat shoes, bukan cuma sepatu kerja, tapi sepatu running dan sepatu kasual sehari-hari banyak juga yang ujungnya sempit ya. Cara ngecek sepatunya gampang banget. Kita tinggal keluarin lapisan insole dari dalam sepatunya dan berdiri di atas lapisan insole tersebut. Kita mau ngeliat nih, apakah kekecilan atau pas. Di kasus ini, kalian bisa lihat insole-nya kekecilan. Telapak kaki saya lebih lebar, sehingga sepatu ini kekecilan untuk saya. Kalau dipaksa pakai terus, yang ada adalah jempolnya bakal kedorong ke dalam dan menyebabkan bunion dan rasa sakit. Kalau insole-nya nggak bisa dikeluarin, nggak masalah. Kalian tinggal balik sepatu di sisi yang berlawanan, kemudian berdiri seperti ini, dan dilihat kesempitan atau pas ya. Solusi kedua adalah memakai produk Correcto untuk mengembalikan jempol dan tulang yang dislokasi ke posisi awalnya. Correcto itu merupakan sebuah toe spacer, ini dipakai di jari kakinya, supaya dia bisa mengembalikan jari kaki, terutama jempolnya, ke posisi yang lebih natural dan optimal. Seiring dengan pemakaian Correcto, lama-kelamaan
jempolnya akan kembali lurus dan benjolannya itu lama-lama akan berkurang dan balik normal ya. Berikut adalah telapak kaki dan jari kaki manusia normal. Dengan pemakaian sepatu yang sempit, jempolnya akan ketekan ke dalam. Dan lama-kelamaan, dia bakal stay dan diam di posisi yang masuk ke dalam ini. Makin lama, ya bakal makin parah dan makin kedorong ke dalam dan menyebabkan dislokasi dan rasa sakit di jempolnya. Nah, ketika dipakai Correcto, bisa kalian lihat Correcto ini mengembalikan jempol ke posisi aslinya sehingga bisa mengurangi bengkak, inflamasi, dan rasa sakit di jari kakinya ya. Nah, sekarang berapa lama waktu sembuhnya? Tentu saja waktu sembuhnya untuk tiap orang berbeda-beda. Kalau kita berbicara tentang rasa sakitnya doang, mestinya itu nggak lama. Ketika Anda bisa mengubah sepatu Anda dan rutin memakai Correcto, rasa sakitnya biasanya bisa hilang dalam 2-3 bulan. Tapi dari segi bentuknya, dari segi benjolannya itu tentu saja lebih lama. Semakin parah kondisinya, benjolannya hilang semakin lama. Ada yang hilang dalam 1 tahun, ada yang hilang dalam 3 sampai dengan 5 tahun. Jadi berbeda-beda. Semakin besar benjolannya, semakin masuk jempolnya ke dalam, tentu saja bentuknya lebih lama balik normalnya. Tapi ingat, kalau dari segi sakitnya, itu nggak lama mestinya ya. Selama diikuti langkah-langkah tadi, sakitnya itu mestinya makin membaik dan bisa hilang dalam 2 sampai 3 bulan ya. Kunci utama dari pemakaian Correcto untuk rehabilitasi yang optimal adalah produk ini harus dipakai ketika Anda aktif bergerak, bukan ketika tidur. Ketika dipakai secara aktif, ini akan lebih efektif dalam menguatkan otot-otot jempolnya, sehingga dia bisa kembali ke posisi awal dengan lebih cepat. Yang membedakan Correcto ini dengan produk-produk lain yang lebih murah adalah produk ini bisa dipakai secara aktif, bergerak, beraktivitas, berlari, dan berolahraga. Kebanyakan produk lain itu nggak bisa dipakai secara aktif, makanya harganya jauh lebih murah. Kalau Correcto ini bisa dipakai secara aktif tiap hari dalam melakukan semua aktivitas dan sudah terbukti oleh riset research bermanfaat dan bisa mengembalikan bunion ke posisi awalnya ya. Untuk pembelian, bisa cek link di deskripsi, pembelian via Tokopedia, atau jika Anda mau membaca testimonial atau bukti-bukti research Correcto, itu Anda bisa cek langsung di websitenya www.correcto.com yang akan saya sertakan di link di deskripsi juga ya. Kunci ketiga dari rehabilitasi bunion adalah rajin-rajin melakukan stretching pada jari kakinya. Berikut saya akan mencontohkan stretchingnya ya. Stretchingnya gampang banget, jadi kita ingin memasukkan jari tangan ke jari kaki seperti ini, supaya jari kaki dan terutama jempolnya itu ke-stretch dan bisa kembali ke posisi awalnya ya. Jadi pertama-tama kita mau menahan posisi ini saja, ditahan 5-10 detik, kemudian istirahat, dan dilakukan 8-12 repetisi. Begitu udah mulai nyaman, udah mulai nggak ketarik, Anda putar-putar seperti ini supaya dia lebih lemes. So, saya akan menyimpulkan kunci utama dari penyembuhan bunion dan mengurangi rasa sakitnya adalah 1. Pastikan sepatu ujungnya jangan terlalu sempit, cukup lebar untuk jari kaki Anda. Kedua, rajin menggunakan dan memakai Correcto dalam keseharian Anda untuk mengembalikan jempol ke posisi naturalnya sehingga inflamasinya bisa berkurang, benjolannya dan rasa sakitnya pun akan berkurang. Ketiga adalah rajin-rajin melakukan stretching jari kaki ya. Oke, jika diikuti langkah-langkah ini, niscaya sakit pada jempol Anda dan bentuknya pun bisa kembali normal ya. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you all in the next video. Peace. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian merasa terbantu dan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa support channel ini dengan membeli merchandise dan alat-alat rehabilitasi di theindophysio.com. Okay? Thank you guys.